Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap antusias, tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin berbagi pada malam hari ini. Yang akan saya bagikan bicara tentang Kristus adalah Raja yang layak disembah. Kristus adalah Raja yang layak disembah. Dasar firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tapi saya bacakan beberapa ayat ya. Di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itulah Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama dari misi Kristen adalah supaya setiap suku-suku bangsa percaya dan menerima Kristus Yesus di dalam hatinya menjadi Tuhan dan Juru Selamat, lalu menyembah kepadanya. Sejak semula Allah memang menciptakan manusia agar manusia menyembah kepada Dia. Menyembah berarti sungguh-sungguh mengagumi seseorang ataupun memperlakukan orang yang dikagumi tersebut dengan hormat yang tidak terukur. Itu menurut Kamus Webster gitu ya. Tapi dari istilah Yunani, kata Yunani, ada satu kata disebut dengan proskuneo. Proskuneo berarti menyembah, memuja dengan cara membungkukkan diri ataupun jatuh di dalam penyembahan di hadapan orang lain. Nah, itu arti kata proskuneo. Jadi membungkuk bahkan sampai menjatuhkan diri ya ke lantai, ke tanah begitu ya. Karena dia takjub hormat kepada pribadi yang dia sembah. Ya, sama halnya penyembahan kita terhadap Tuhan seharusnya juga mencakup aspek-aspek tersebut. Bahwa menyembah Tuhan itu lebih dari sekedar menyanyikan lagu pujian penyembahan seperti yang marak sekarang. Memang ada banyak lagu pujian penyembahan. Tapi penyembahan adalah penyerahan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang menjadi fokus utama seluruh kehidupan kita. Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Ketika kita berkata, Kristus adalah penyembahanku, maka Kristuslah yang tertinggi, mendapatkan prioritas utama di dalam seluruh kehidupanku. Ketika kita berkata, Kristus adalah Mesias, maka kita mengakui bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja yang memang layak disembah. Saudara-saudara, mari kita perhatikan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama, dasar atau alasan utama menyembah Kristus. Kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita memang mengisahkan tentang berita kelahiran Yesus di Bethlehem, di tanah Yudea ayat 1 ya. Bahwa berita kelahiran Yesus adalah berita yang besar atau berita yang sangat booming, yang terdengar nyaring di berbagai daerah, bahkan di dalam berbagai kalangan. Berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi, baik para gembala, para imam, ahli Taurat, sampai juga kepada orang-orang non-Yahudi, baik kepada Raja Herodes dan juga orang-orang Majus, sebagaimana yang ada di dalam Matius pasal 2. Sebenarnya, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus
itu sudah dinubuatkan sejak lama, ya, mulai dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, yang disebut sebagai proto-evangelion, Injil pertama, bicara tentang kedatangan Mesias atau Kristus. Jadi, dengan demikian, kedatangannya itu bukan berita baru, tetapi itu baru berita. Nah, kedatangan Kristus itu adalah trending topik, top news bagi saya, bagi kita sekalian. Memang kita sudah lewat tanggal 25 ya, tetapi saya masih ingin menyampaikan bagian ini. Kita masih tetap bukan saja karena masa Natal lalu kita bisa menyampaikan Matius 2 ya, tetapi ini tetap relevan sepanjang masa, dan kita juga masih hangat di dalam suasana Natal saat-saat ini. Dalam Matius pasal 2 ayat 1-12, jelas dinyatakan bahwa orang-orang Majus datang dan kemudian menyembah kepada Yesus Kristus. Nah, siapa orang Majus dan mengapa mereka menyembah Yesus? Injil Matius menyebut tentang para Majus yang datang dari timur untuk menyembah bayi Yesus yang baru dilahirkan, ayat 1 dan 2. Tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah mereka, tetapi yang pasti lebih dari 1 orang. Tetapi juga tidak dipastikan 3 orang seperti yang biasa dibuat di dalam drama Natal ya. Dalam tradisi Kristen, orang Majus atau disebut dengan magos, magoi, atau disebut juga sebagai orang bijak yang datang dari timur, sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Ya, mungkin disebut para Zoroaster ya, Zoroastrian, atau mungkin juga magi yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Itu beberapa pendapat para penafsir. Ahli sejarah kuno Herodotus yang wafat pada abad ke-5 sebelum Masehi menegaskan keahlian kaum imam Persia dalam bidang perbintangan ya. Akan tetapi tepatnya siapakah para Majus tersebut tetap merupakan misteri bagi kita. Penting diperhatikan bahwa kunjungan para Majus menggenapi nubuat perjanjian lama. Bileam menubuatkan kedatangan Mesias yang akan ditandai dengan sebuah bintang. Bilangan 24 ayat 17 ya. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Demikian Bilangan 24 ayat 17. Yesaya juga menubuatkan persembahan-persembahan. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat 6, dikatakan di sana bahwa sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6. Dan dalam Kejadian 25 ayat 1-6 dinyatakan bahwa Midian, Eva, Sheba pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Nah, hal ini sinkron dengan kedatangan orang-orang Majus dari timur. Nah, pertanyaannya mengapa mereka menyembah kepada Yesus? Ada beberapa alasan. Pertama, karena mereka percaya pada tanda atau petunjuk bintang. Nah, ini adalah bintang khusus ya. Ini bukan sembarang bintang. Bukan bintang kejora. Bintang khusus yang menuntun mereka dalam perjalanan sesuai dengan pengetahuan perbintangan mereka. Perhatikan dalam ayat 2, ayat 7, ayat 9 di situ dicatat ya. Tuhan memakai wahyu umum. Ya, bintang itu bagian dari wahyu umum untuk menuntun kepada wahyu khusus. Siapa wahyu khusus? Kristus. Ini luar biasa. Tuhan memakai wahyu umum untuk menuntun kepada wahyu khusus. Yang kedua, mereka juga percaya pada firman nubuat yang disampaikan imam dan ahli Taurat di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, sebab sekalipun mereka tidak pernah mengenal kitab Taurat dan kitab Nabi sebelumnya, ya, mereka adalah orang kafir ya. Tetapi ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam dan ahli Taurat, ya mereka percaya. Dan yang ketiga, ketika mereka melihat anak itu, mereka percaya bahwa ia adalah
raja yang dinantikan itu. Ayat 11 tadi kita sudah baca. Nah, sungguh ini adalah kasih karunia dari Tuhan ya. Dia menggenapi janjinya bahwa dia datang untuk segala bangsa. Bahwa dia datang bukan hanya untuk orang-orang Israel atau orang Yahudi, tapi dia datang bagi segala bangsa. Nah, orang Majus jelas bukanlah orang Israel, tapi bangsa lain yang datang untuk mau berjumpa dengan Yesus, dan mereka ya menyembah dia karena mereka meyakini bahwa Yesus adalah raja yang berkuasa, raja di atas segala raja. Jadi dasar utama mengapa kita menyembah Kristus adalah karena kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah raja yang kekal, dia adalah Allah, pencipta, penyelamat, dan penguasa segala sesuatu. Amin. Maka dia layak untuk menerima segala pujian, menerima segala penyembahan dari semua ciptaannya, secara khusus dari kita manusia, lebih spesifik lagi dari orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi penyembahan itu didasarkan kepada kepercayaan kita akan Tuhan, akan Kristus. Penyembahan tanpa iman kepada Yesus Kristus, ya pastilah bukan merupakan penyembahan yang sejati. Itu adalah penyembahan yang semu, itu adalah penyembahan yang palsu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sikap dalam menyembah Kristus. Sikap dalam menyembah Kristus. Dalam perikop bacaan kita dinyatakan bahwa orang-orang Majus percaya dan menyembah kepada Yesus yang sudah lahir di Bethlehem. Mereka mewakili kelompok cendekiawan atau orang bijak, kaya, ya, tetapi juga di sini dikatakan orang kafir ya. Kalau bagi orang Yahudi di luar mereka disebut kafir. Tetapi sikap mereka yang pertama adalah tunduk ya. Tunduk kepada petunjuk Tuhan melalui bintang. Luar biasa. Orang kafir pun bisa tunduk kepada Tuhan ya. Ini berarti segala ilmu pengetahuan mesti ditundukkan kepada iman. Sebab iman itu melampaui segala pengetahuan. Amin, saudara. Jadi jangan karena kepintaran, karena banyak pengetahuan lalu tidak beriman. Kedua, mereka menunjukkan sikap yang antusias atau yang semangat untuk mencari alamat di mana Yesus dilahirkan. Meskipun melewati perjalanan panjang dan tentu tidak mudah ya untuk tiba di Bethlehem, tetapi mereka tetap bersemangat, mereka tetap antusias. Nah, bagaimana saudara dan saya? Kita masih tetap semangat enggak mau mencari Tuhan? Ya, sebenarnya Tuhan sudah mencari kita, tetapi konteks sekarang mencari Tuhan artinya beribadah kepada Tuhan, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ketiga, mereka sangat bersukacita. Bersukacita, ada satu kata disebut dalam istilah Yunani, makurios. Ya, bukan hanya sekedar bersukacita, tapi sukacita berlimpah melihat bintang itu. Terlebih setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mereka menyembahnya, ayat 10-11. Lalu kemudian yang keempat, setelah mereka memberi diri, mereka pun memberi persembahan. Jadi memberi diri terlebih dahulu ya, baru memberi persembahan. Apalah artinya kita memberi persembahan, tapi kita tidak memberi diri kita kepada Tuhan. Jadi ini mereka sudah memberi diri, lalu mereka memberi persembahan. Dan persembahan mereka pun adalah yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur, ayat 11. Dan bagaimana mereka memberikan persembahan? Mereka memberi dengan sukarela, ya. Mereka memberi dengan sukarela, bukan karena paksaan atau karena diminta oleh Maria. Ya, Maria tidak meminta, tetapi mereka memberi dengan sukarela. Emas, kemenyan, dan mur adalah lambang kekayaan, sekaligus pemberian terbaik yang mereka punya sebagai persembahan. Ya, yang tentu kelak ini bisa dipakai oleh Yusuf dan Maria di dalam perjalanan mereka selanjutnya sampai mereka ke Mesir dalam pengungsian. Ya, sangat kontras dengan sikap Raja Herodes, saudara-saudara. Raja Herodes mewakili kelompok penguasa ataupun bangsawan. Ketika Herodes mendengar berita tentang Yesus, ia terkejut. Ya, tapi terkejutnya itu bukan terkejut kagum. Ada orang terkejut tapi kagum gitu ya, surprise gitu ya. Tapi terkejutnya Herodes, ya, disebut dengan istilah Yunani, taraso. Artinya apa? Dia terkejut. Tapi terkejutnya karena dia merasa terganggu. Dia merasa resah.
merasa gelisah. Ya, resah dan gelisah ya ada lagu siapa itu? Obi Mesak ya. Resah dan gelisah gitu. Itu yang dialami oleh Herodes. Dan karena kegelisahannya kemudian dia mengumpulkan para imam dan ahli Taurat untuk mendapatkan informasi tentang Yesus. Dia ingin tahu berita tentang Yesus, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Herodes mengambil sikap ingin segera mengetahui siapa itu Yesus, bayi yang dilahirkan. Tapi berbeda dengan orang Majus. Kalau orang Majus, mereka ingin segera mengetahui dan berjumpa dengan Yesus, lalu menyembahnya. Tetapi Herodes lain. Dia ingin mengetahui, tapi bukan untuk menyembahnya, melainkan untuk membunuhnya. Wah, ini luar biasa ya. Ia tidak percaya pada firman yang disampaikan para imam dan ahli Taurat. Dia menolak kehadiran Yesus. Oleh karena apa? Kehadiran Yesus yang diakui sebagai raja itu mengganggu kenyamanannya, mengganggu kehidupannya, mengganggu kedudukannya sebagai raja. Padahal sesungguhnya Yesus tidak datang sebagai pengganggu gitu ya. Karena kerajaannya bukan dari dunia ini, saudara. Kerajaannya adalah dari surga. Tetapi Raja Herodes, dia merasa terancam, merasa terganggu. Dia menganggap Yesus sebagai ancaman. Sehingga dia memperlakukannya sebagai musuh yang harus disingkirkan, yang harus dibunuh. Ada lagi para imam dan ahli Taurat. Para imam dan ahli Taurat ini mewakili kelompok rohaniwan. Orang-orang agamis yang beragama. Mereka adalah pemuka agama yang taat beribadah dan mempelajari Taurat Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Pengetahuan mereka tentang kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat juga cukup. Ya, bukan kurang. Mereka orang pintar. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan mereka dapat menjelaskan kepada Herodes tentang siapa yang akan datang, Mesias itu. Akan tetapi Alkitab mencatat sikap penolakan yang diberikan oleh para imam dan ahli Taurat terhadap Yesus itu sangat jelas. Mengetahui firman, ya sudah aktif melayani, ternyata tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Ya, memiliki pengetahuan akan firman, ternyata tidak berbanding lurus dengan ya ketaatan kepada firman ataupun membawa kita kepada kedekatan relasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh mau menyembah kepada Dia? Ya, karena kita mengenal Dia adalah Tuhan, Dia Allah, Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara, sebagai kesimpulan dan aplikasi bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya, saya tidak ragu itu dan saya harap kita semua yang mendengarkan ya firman ini juga tidak ragu. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Raja di atas segala raja yang sudah datang ke dunia menggenapi janjinya. Karena itu saudara, sekali lagi percayalah dan terimalah Dia dalam hati kita masing-masing. Karena jelas di luar Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Bagaimana proses seseorang menjadi percaya itu bisa berbeda. Ada orang datang kepada Tuhan melalui tanda bintang ya, seperti orang-orang Majus. Ada orang yang percaya setelah mengalami kesembuhan. Ada orang percaya setelah melihat atau mengalami mujizat. Ada orang percaya kepada Kristus karena mendengarkan kesaksian dari orang lain. Ada orang percaya setelah mendengarkan renungan atau khotbah dan macam-macam. Akan tetapi semuanya pasti berdasarkan pada kasih karunia Roh Kudus yang memberikan seseorang iman untuk bisa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang sudah percaya dan menerima Kristus pasti akan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang kekal. Jadi Yesus pernah berkata begini, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, di dalam Lukas 4 ayat 8 ya. Ini juga sesuai dengan hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Keluaran 20 ayat 3. Jadi, saudara-saudara, apa yang dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama, nah itulah yang digenapi dalam perjanjian baru, di dalam pribadi Yesus, yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta, Dia adalah penyelamat, Dia adalah Raja yang memang layak disembah oleh setiap suku bangsa. Kristus adalah penyembahanku. Berarti
Kristuslah satu-satunya sentral di dalam seluruh kehidupanku, dalam seluruh kehidupan kita. Maka apapun yang aku lakukan, yang kita lakukan dalam kaitan untuk menyembah Dia, dalam kaitan untuk memuliakan Dia. Seluruh hidup dan aspek kehidupan kita haruslah menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Dan seiring dengan pengakuan percaya kita, maka marilah kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh menyembah kepada Kristus. Menyembah dengan sikap hati yang benar. Yohanes 4:24 berkata, barang siapa menyembah Allah, hendaklah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Penyembahan adalah suatu hubungan yang menuntut sikap hidup yang benar. Lebih daripada sekedar musik, lebih daripada sekedar tarian, lebih daripada sekedar syair, pujian, atau lagu penyembahan. Penyembahan bukanlah ritual agama secara lahiriah, bukan juga legalitas, tetapi sesuatu yang mengalir dari dalam hati kita, keluar, terpancar dari hati ya kepada sikap kita, dari hati yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Jadi penyembahan adalah penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Penyerahan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu merupakan respon kita terhadap kasih dan anugerah-Nya yang berlimpah. Sekali lagi, mari kita menyembah kepada Yesus Kristus dengan segala ketundukan. Ya, setiap saat, di dalam segala keterbukaan, di dalam sukacita, di dalam kerelaan berkorban dan memberi yang terbaik bagi Kristus. Kita percaya bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah melewati masa-masa perayaan Natal dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri ya tahun 2020 memasuki tahun 2021. Tetapi tetap bahwa Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap Allah, Dia Tuhan, Raja dan segala raja yang layak menerima segala pujian, layak menerima segala penyembahan kita. Dan kiranya melalui hidup kita Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya firman Tuhan ini ya sungguh boleh meneguhkan iman kita sekalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.